Salam Sobat Misteri Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian Pak Datoni mengkonfirmasi pertemuan beliau dengan Evangelis Bu Celi waktu mereka berbicara tentang awal mula akan terjadinya Corona di Indonesia bahkan di dunia. Mereka awal berbicara sekitar tahun 2018 dan setelah Corona kembali lagi mereka konfirmasi apa yang mereka bicarakan sungguh-sungguh terjadi. Kira-kira seperti apa pembahasan mereka? Mari kita saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Pak Tony? Shalom, oke. Tony Daud atau Daud Tony? Iya, yang mana yang betul nih? Tony Daud apa Dua-duanya betul. Gitu ya. Tapi di Indonesia kenalnya Daud Tony. Daud Tony ya. Oke, jadi Daudnya duluan baru Tony. Itu penting. Ya karena ya. Nah, terakhir kita ketemu kan Agustus 11 tahun 2018. Ya. Betul. 2018 waktu itu hampir waktu itu zaman election. Kayaknya kita udah tahu bahwa Pak Jokowi akan naik, tapi belum jadi presiden, belum dipilih yang periode itu yang kedua ya. Iya. Waktu itu kita ketemu, saya masih ingat kita ngobrol dan sempat saya rekam dan menjadi cukup viral, ada 260.000 orang nonton. Salah satu yang kita obrolkan pada waktu itu ceritanya ini, waktu itu kan ada dua pokok. Pak Tony itu cerita waktu ketemu Tuhan Yesus tahun 1993, kemudian 96, 97. Ya, yang pertama 1993, terus yang kedua 1996 ya, 1996. Iya, betul. Ya, yang melihat tangga naik ke surga, Ya. ketemu Tuhan Yesus dan diperlihatkan apa yang terjadi di Indonesia. Atas Indonesia, betul. Indonesia ya, waktu itu. Bisa sedikit langsung kita lompat ke sana dulu. Yang dilihat oleh Pak Tony apa waktu diperlihatkan tentang Indonesia? Nah, tahun 1993 saya ketemu Tuhan Yesus pertama kali. Ya. Itu ketemu langsung, face to face. Ya. Tetapi tidak bisa lihat wajahnya. Ya, cuma lihat wajahnya penuh kemuliaan. Ya. Hanya ada lubang paku di sini. Ya, di sini ya. Nah, iya. Nah, tahun 96, 97 ya, 96 ya. Ya. Itu terjadi kecelakaan dan saya dibawa malaikat ke surga. Ya. Dan waktu itu saya melihat roh saya dibawa dan sebelum menghadap Yang Maha Kuasa, saya harus masuk dulu satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, ya. Saya sudah pernah masuk ke situ. Luar biasa ya, melihat tabut perjanjian yang asli. Dan saya melihat tabut perjanjian. Ya. Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang tempat, tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu. Iya, oke. Jadi yang aslinya itu di surga. Aslinya di surga, oke. Nah, sedangkan Musa membuat contohnya itu dari sana gitu loh. Iya. Nah, di situ saya langsung dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, dan Yang Maha Kuasa berkata, akulah aku YHWH, Yahweh. Ya. Dan aku telah mati, bangkit hidup kembali, akulah Yesua Hamasia. Ya. Nah, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya, Bu C ya, apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Oh gitu. Kasih. Jadi itu seperti kayak grand design-nya sudah ada semua. Ya. Jadi gini, bahwa waktu itu ditunjukkan bahwa Indonesia itu dipulihkan Tuhan 25 tahun. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Lama banget. 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Oke. Oke. Nah, dimulai dari krisis 98 dan pemulihan Indonesia itu adalah 25 tahun, yaitu tahun 2023. Oh, jadi bukan tahun 2018 tapi 2023. Itu pemulihannya. Pemulihannya. Tapi jadi akan turun dulu.
turun dulu. Jadi, itu 2018 ke 2023 gitu. Jadi gini, 1998 itu dimulai. Ya. Nah, pemulihan Indonesia itu 25 tahun. Ya. Nah, 25 tahun itu adalah tahun 2023. Setitik terang datang. Setitik loh. Nah, tetapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi, resesi ekonomi. Oke. Anginnya akan datang 2018. Anginnya 2019 dan badainya 2020. Dan Indonesia akan mengalami stagnat ekonomi, ekonomi berhenti, tidak maju, tidak mundur. Itu bulan 6, bulan 7. Tahun 2020. 2020. Stagnat ekonomi. Dan akan menuju tahun 2023. Setitik terang datang. Nah, pada waktu 2018-19, saya khotbahkan itu, saya ditentang banyak orang, Bu C. Dikatakan saya orang gila, halusinasi. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi yang mendukung. Tidak ada dasar untuk bicara seperti itu. Saya dikritik berbagai kalangan. Ya. Karena tahun 2019, semakin saya gencar khotbah tentang 2020, akan terjadi resesi ekonomi, Indonesia stagnat ekonomi. Nah, itu ditentang habis-habisan karena banyak yang bernubuat. Tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Ya. Saya hanya seorang diri yang berkhotbah tahun depan 2020, resesi ekonomi, stagnat ekonomi, badai ekonomi datang. Nah, sampai Pak Gilbert dikritik berbagai hal. Nah, Januari 2020 Pak Gilbert berkata, Daud kan khotbah 2020. Ini kan baru Januari awal. Masih belum kita lihat dulu akhir Desember 2020. Nah, Januari Februari saya ditentang habis-habisan. Bulan Maret corona. April corona dan bulan 6 bulan 7 Indonesia stagnat ekonomi, PSBB. Ya. Dan di berbagai tempat dunia lockdown. Ya. Dan ini nanti jadi petunjuk akan saya sampaikan suatu rahasia penting karena ada hal-hal tertentu yang saya tidak boleh memberitahu ke semua orang. Yaitu apa? Hal-hal yang sangat rahasia. Ya. Nah, termasuk tentang kematian saya, Bu C. Tuhan kasih tahu juga kematian itu, Tony. Iya. Jadi sekarang saya sudah hanya tinggal menjalani hidup aja, Bu C. Ya. Jadi dari awal sampai akhir itu sudah ada. Nah, di situ ditunjukkan suatu rahasia yang penting sekali. Ya. Dan ingat, Bu C, ya. Di surga saya ketemu seseorang. Saya ketemu 2 orang. Ya, siapa itu? Dan itu saya rahasiakan. Ya. Kenapa orang itu ada memberitahu sesuatu? Iya. Karena 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke, saya ngerti. Musa dan Elia. Ya. 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Musa mengalami kematian. Oh ya, cuma mayatnya nggak ditemukan. Ya. Saya ketemu 2 orang ini di sana. Oke. Dan hal-hal rahasia diberitahu ke saya. Nah, tapi saya tahu kalau saya memberitahu tentang 2 orang ini yang pernah saya ketemu di sana, akan terjadi pro dan kontra dan ribut. I see.
maka lebih baik saya diam dan rahasia itu tetap dalam hati saya. Apakah rahasia itu kelak akan dibukakan ke orang, ke kita, atau akan dibawa sampai Pak Daud kembali itu ketemu Tuhan? Saya belum tahu. Oh, belum dibilangin ya. Jadi 2 orang ini belum pernah mengalami kematian. Oke. Dan 2 orang ini berdiri di hadapan Elohim, di hadapan Yahweh. Dan 2 orang inilah yang bertemu saya di sana. Oh, wow. Dan malaikat menjemput saya itulah yang mengenalkan 2 orang ini. Oh. Nah, di situ baru Tuhan ajak saya ke tempat di rumah Bapakku. Jadi banyak hal-hal yang rahasia yang saya tidak boleh sampaikan. Ya. Nah, makanya 3 tahun sebelum tahun 2020, saya sudah siapkan perkebunan dulu. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang. Ya. Untuk menghadapi badai ekonomi yang akan datang.